Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi tool di Photoshop. Yang pertama, Move Tool. Move Tool digunakan untuk memindahkan objek, baik itu berupa gambar maupun teks. Yang kedua, Marquee Tool. Marquee Tool terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Rectangular Marquee Tool berfungsi membuat seleksi berbentuk segi 4. Yang kedua, Elliptical Marquee Tool berfungsi membuat seleksi berbentuk lingkaran atau oval. Yang ketiga, Single Row Marquee Tool berfungsi membuat garis horizontal. Yang keempat, Single Clawman Marquee Tool berfungsi membuat seleksi berbentuk vertikal. Yang ketiga, Lasso Tool terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Lasso Tool berfungsi untuk membuat seleksi sesuai dengan gerakan mouse. Yang kedua, Polygon Lasso Tool berfungsi membuat seleksi garis lurus. Yang ketiga, Magnetic Lasso Tool berfungsi membuat seleksi sesuai bentuk objek. Yang keempat, Quick Selection dan Magic Wand Tool terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Quick Selection Tool berfungsi membuat seleksi dengan cepat sesuai objek. Yang kedua, Magic Wand Tool berfungsi membuat seleksi pada objek yang memiliki warna yang sama tapi bisa diatur toleransinya pada open bar. Yang kelima, Crowing dan Select Tool terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Crop Tool berfungsi untuk memotong berbentuk persegi 4 atau persegi panjang. Yang kedua, Perspective Crop Tool berfungsi untuk memotong yang bentuknya bisa disesuaikan. Yang ketiga, Slant Tool berfungsi untuk membuat potongan gambar. Yang keempat, Slant Tool berfungsi untuk memilih potongan gambar jika kita ingin menggesernya. Yang keenam, Eyedrop Tool terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Eyedrop Tool berfungsi untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Yang kedua, Ruler Tool berfungsi untuk mengukur panjang sudut kemiringan dan posisi pada gambar. Yang ketiga, Note Tool berfungsi untuk membuat catatan pada gambar. Yang ketujuh, Brush dan Patch Tool terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Spot Hiding Brush Tool berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu dan biasanya digunakan untuk menghilangkan jerawat. Yang kedua, Healing Brush Tool berfungsi untuk menduplikat bagian tertentu sesuai dengan gerakan mouse. Yang ketiga, Patch Tool untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kita pilih dengan bentuk yang sama. Yang keempat, Content Aware Move Tool berfungsi untuk memindahkan objek ke bagian lain dan otomatis akan menyesuaikan daerah tersebut dengan objek. Yang kelima, Red Eye Tool berfungsi untuk menghapus warna merah pada mata. Yang kedelapan, Brush Tool terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Brush Tool berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk yang bervariasi yang disediakan Photoshop. Yang kedua, Pencil Tool berfungsi untuk membuat objek coretan pensil. Yang ketiga, Color Replacement Tool berfungsi untuk merubah warna pada gambar. Yang keempat, Mixer Brush Tool berfungsi untuk memberikan polesan dengan mencampurkan warna brush dan warna gambar. Yang kesembilan, Clone Stamp Tool terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Clone Stamp Tool berfungsi untuk mengkloning area gambar. Yang kedua, Pattern Stamp Tool berfungsi untuk mengkloning pola pada suatu objek gambar. Yang ke-10, History Brush Tool terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, History Brush Tool berfungsi untuk mengembalikan gambar yang sudah di-brush ke kondisi awal. Yang kedua, Art History Brush Tool sama fungsinya dengan History Brush Tool namun dengan gaya tertentu. Yang ke-11, Erase Tool terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Erase Tool berfungsi untuk menghapus gambar. Yang kedua, Background Erase Tool berfungsi untuk menghapus background pada suatu gambar. Yang ketiga, Magic Eraser Tool berfungsi untuk menghapus area pada gambar yang memiliki gambar padat.
Yang ke-12, Gradient Tool terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Gradient Tool berfungsi untuk membuat warna pada gambar atau layar. Yang kedua, Paint Basket Tool untuk memberikan warna pada suatu gambar atau layar. Yang ketiga, 3D Material Drop Tool berfungsi untuk memberikan warna 3D pada gambar atau layar. Yang ke-13, Blur Tool terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Blur Tool berfungsi untuk membuat gambar blur atau mengaburkan gambar. Yang kedua, Sharpen Tool untuk menajamkan warna gambar. Yang ketiga, Smooth Tool berfungsi untuk memberi efek seperti gosokan pada cat basah. Yang ke-14, Dark Brown and Spank Tool terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Dark Tool berfungsi untuk meningkatkan kecerahan gambar. Yang kedua, Brown Tool untuk menghitamkan atau menggelapkan gambar. Yang ketiga, Spiny Tool untuk meningkatkan saturation pada gambar. Yang ke-15, Pen Tool terbagi menjadi 2 bagian. Pen Tool berfungsi untuk membuat seleksi titik-titik yang nantinya akan membentuk objek gambar. Yang kedua, Freeform Pen Tool berfungsi untuk membuat press dengan bentuk yang bebas. Yang ketiga, ADD Unsure Point Tool berfungsi untuk menambahkan titik pada objek yang sedang kita buat. Yang keempat, Chamfer Point Tool berfungsi untuk menyeleksi objek yang ingin kita pindahkan. Yang ke-16, Have Tool Horizon yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Horizontal Type Tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah horizontal. Yang kedua, Vertical Type Tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah vertikal. Yang ketiga, Horizontal Type Mask Tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah horizontal. Yang keempat, Vertical Type Mask Tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah. Yang ke-17, Path Selection Tool terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Path Selection Tool berfungsi untuk memilih objek paths. Yang kedua, Direct Selection Tool berfungsi untuk memilih titik-titik atau point pada suatu objek paths. Yang ke-18, Half Tool terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Rectangular Tool berfungsi untuk membuat objek kotak. Yang kedua, Rounded Rectangular Tool berfungsi untuk membuat objek kotak dengan sudut tumpul. Yang ketiga, Ellipse Tool berfungsi untuk membuat objek ellipse. Yang keempat, Polygon Tool berfungsi untuk membuat objek segi banyak atau bintang. Yang kelima, Line Tool berfungsi untuk membuat garis. Yang ke-19, Hand dan Trophy Tool terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Hand Tool berfungsi untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen saja. Yang kedua, Rotate Tool berfungsi untuk memutar tampilan gambar dalam dokumen kerja. Yang ke-20, Zoom Tool. Zoom Tool berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar dalam dokumen kerja. Yang ke-21, Set Foreground dan Background berfungsi untuk mengganti warna background dan foreground. Yang ke-22, Quick Match Mode berfungsi untuk mengolah file gambar atau foto ke dalam mode normal dan Quick Match. Yang ke-23, Screen Mode berfungsi untuk merubah tampilan jendela dari tampilan standar full screen dengan menu atau full screen. Sekian, mungkin cuman ini yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.